Anak dari yang terlahir atas perkawinan anjing dan kambing atau babi dengan ayam itu najis. Manusia ada yang kawin sama kambing, ama anjing misalnya, atau ama babi, anaknya ganteng, misalnya anaknya jadi manusia nih, ada nggak? Kalau terjadi kemaluan yang tidak dihukumi najis itu adalah mani, nggak apa-apa. Jadi orang keluar mani, sempaknya dipakai lagi buat sholat subuh, boleh nggak? Boleh nggak? Lu boleh, kagak najis. Cuman kalau keluarnya madhi najis. Kalau keluar mani sebelum keluar mani keluar madhi dulu najis, nggak boleh dipakai. Tapi kalau keluarnya mani tapi tidak keluar madhi, maka tidak dihukumin najis. Min adamiyin au hayawaniyin ghaira kalbi wa khinzir, baik dari mani adam atau mani hewan, manusia atau kambing. Nah, kambing ada maninya. Nih dikit lagi jualan, orang udah pada jualan kambing nggak, belum kayak gini nih? Nah udah ya. Oh, yang jualan kambing, yang dagang kambing, ya megang kemaluan kambing, tiba-tiba ada maninya. Nah, ini tidak dihukumin najis. Atau sapi tidak dihukumin najis. Ghaira kalbin wa khinzir. Tapi kalau maninya itu dari mani anjing atau mani babi, maka itu najis. Nah, ini tukang kambing biar tahu nih. Wa ma tawallada minhuma au min ahadihima ma'a hayawanin tahir, atau yang terlahir dari keduanya. Kambing nikah sama anjing, anaknya jadi anak ankam, anjing kambing. Babi nikah sama ayam, anaknya jadi bayam. Ya, babi ayam. Anak dari yang terlahir atas perkawinan anjing dan kambing atau babi dengan ayam itu najis. Manusia ada yang kawin sama kambing, ama anjing misalnya, atau ama babi, anaknya ganteng, misalnya anaknya jadi manusia nih, ada nggak? Kalau terjadi, nih Vicky lagi bahas, kalau terjadi pernikahan atau perkawinan, perkawinan antara orang dengan anjing, terlahirlah tuh anjing melahirkan orang, atau mohon maaf ya, itu banyak di negara barat Eropa, itu perempuan meluapkan seks dia dengan kuda, ada nggak? Ya, tiba-tiba melahirkan anak-anaknya orang, itu najis. Setiap orang salaman nama dia najis, walaupun anaknya jadi ulama, walaupun anaknya jadi kiai, tetap aja tuh anak najis. Maka yang keluar dari perkawinan antara manusia dengan hewan yang berjenis anjing atau babi, siapapun itu anaknya, mau berupa manusia, mau berupa dia ayam, mau berupa dia kambing, tapi perkawinannya dengan anjing atau babi, maka anaknya itu najis. Repot, bikin buku nikahnya jadi repot. Ya, bikin buku nikahnya jadi repot tuh, bener. Kau yang bisa aja emang. Wa kharaja bima'i'in ad-dud, ya dikecualikan ad-dud. Wa kullu mutasallibin la tuhiluhul ma'iddah falaysa binajisin. Setiap benda padat yang tidak diproses oleh lambung, maka tidak dihukumin najis. Bal yathuru bil ghusli, bisa suci dengan
dibasuh atau dicuci. Kayak tadi cincin, ketelen, terus apalagi yang biasanya ketelen, anting, anting, jarum ya. Ya kalau orang perempuan jarum ya, ketelen, keluar lagi jarum, dicuci aja, selesai najisnya. Ya. Jarum ada yang ketelen ya, jarum. Duit logam juga, duit logam ketelen, atau gigi emas, ketelen, keluar lagi, buang apa pakai lagi? Wa fi ba'din nusakhi, kalau buang kasih tahu saya buangnya di mana. Wa kullu ma yakhruju bi lafzil mudhari' wa isqati ma'i'in. Nah, itu dalam teks lain dengan kalimat setiap yang keluar dengan lafaz mudhari' dan menggugurkan kalimat ma'i'in. Sekarang caranya bagaimana? Wa ghaslu jami'il abwal wal awras walau kana min ma'kulil lahmi wajibun. Dan membasuh, mencuci seluruh ya kencing atau kotoran, sekalipun itu dari jenis makanan yang halal. Wajibun, hukumnya wajib. Makan bakwan, keluar bakwan, maka bakwan yang sudah keluar dari kemaluan itu wajib dicuci kalau mau dimakan lagi. Nah, ya umpama ini lagi ngomongin najis, ini lagi ngomongin fikih. Najis mah najis, dicuci, mau dimakan lagi silakan. Itu cara membersihkannya. Wa kaifiyatu ghuslin najasa in kanat musyahadatun bil aini. Cara membersihkannya kalau dia kelihatan najis, wahiyal musamma bil ainiyah, itu disebut dengan najis ainiyah. Kambing berak, tainya putus-putus, tai yang putus dan rapi, tai kambing doang Pak. Tai kambing itu putus-putus kan, kecit tuh. Nah, kotoran itu kelihatan, maka disebut dengan najis ainiyah. Najis ainiyah, najis yang terlihat oleh mata, ya kelihatan sama mata, ada kotorannya itu. Kalau semut berak, pernah tahu semut berak gak? Ya, kutu berak, pernah terlihat kutu berak Bu? Nah kan gak kelihatan. Nah bagaimana itu? Takunu bizawali ainiha. Kalau dia kotorannya itu yang kelihatan, maka cukup dihilangin, siram aja, hilang itu kotoran, maka dianggap hilang juga najisnya. Wa muhawalatu zawalin awsafiha min ta'min aw launin aw rihin, dan berusaha menghilangkan sifat-sifatnya, baik rasanya, baik warnanya maupun aromanya, baunya. Jadi udah hilang semua. Nah, cuman kesalahan pemikiran kita sampai saat ini sering terjadi. Kalau kita buang hajat, maka dianggaplah sabun itu sebagai pembersih najis. Bukan. Alat pembersih najis itu air. Orang cebok kagak pakai sabun, suci nggak? Suci kalau dengan air. Dengan air sudah hilang, maka suci. Tapi baunya masih nempel nggak kalau pakai air doang? Hah? Kalau bersuci buang air besar, kemudian nggak pakai sabun, kita cuman pakai air doang, baunya masih sisa nggak? Hah? Sering nyium berarti ini. Baunya masih sisa, tapi udah nggak ada kotorannya. Sisa itu tidak dihukumi najis. Sabun yang kita gunakan bukan, lagi-lagi saya perlu ingatkan, bukan itu sabun perantara untuk mensucikan najis, tapi hanya menghilangkan aroma-aroma yang mungkin tidak enak untuk dicium. Yang menghilangkan najis itu adalah airnya. Ya,
Sama kayak orang mandi junub yang pernah saya jelaskan, bahwa orang mandi junub tanpa sabun, tanpa sampo sah nggak? Sah. Yang penting ada airnya. Sebaliknya dengan sabun, dengan sampo nggak ada airnya, sah nggak? Bagaimana mandinya? Fa in baqiya ta'mun najasah darra. Kalau masih ada ya rasa najisnya, itu baru bahaya atau dianggap masih najis. Au launin au rihin asura zawaluhu lam yadur. Tapi kalau seandainya ada najis yang udah berusaha kita hilangkan, sudah upaya keras kita hilangkan, masih ada aja baunya nih, nah itu dihukumi najis apa enggak? Tidak. Itu tidak dihukumi najis ketika kita sudah berupaya penuh untuk menghilangkan najis tetapi masih ada aromanya, maka tidak dihukumi dengan najis. Wa in kanat najasah ghairu musyahadah. Kalau najisnya enggak kelihatan, wahiyal musamma bil hukmiyah, ini disebut najis hukmi. Fayakfi jaryul ma'i 'alal mutanajjis biha walau marratan wahidah. Maka cukup diguyur air. Nih umpama kita tahu di lantai itu pernah dikencingin, tapi airnya udah nggak ada, udah kering, ya kan? Cuman kita ragu kalau di situ benar pernah dikencingin itu ubin, ya. Kemudian cara bersihinnya gimana? Nah cukup kita tuangin air, ya, kita tuangin air di tempat yang dianggap itu pernah ada kencing kucing kah, ya kan? Atau kencing yang miara kucing kah, gitu kan? Tapi udah kering kencingnya. Nah kan itu nggak kelihatan najisnya, nggak kelihatan. Cuman kok aromanya masih ada. Nah ini disebut najis hukmiyah. Cukup tuangin air, maka itu dianggap sudah bersih dari najis. Summa, lanjut ini. Udah habis apa belum? Hah? Hah? Belum bunyi ya? Summa istasnal musannif minal abwal qauluhu illa baulas sabi. Nah ini anak kecil, yang punya anak kecil penting nih. Kemudian pengarang mengecualikan masa macam kencing. Illal baulas sabi, kecuali kencing anak alladzi lam yakul ta'ama, yang belum makan apapun kecuali ASI, air susu ibu. Lam yatanawwal ma'kulan wala masyruban ala jihati taghaddi. Dia belum makan nasi sama lele. Ya kalau anak kecil mintanya yeye gitu, lele dipanggil yeye. Ya, itu belum makan kena lele, belum kena nasi, belum kena minuman, ya apapun, es krim, itu dianggap anak kecil seperti itu. Fa innahu yathuru birasyil ma. Cukup cara membersihkan najisnya kalau dia kencing dicipratin doang begitu tuh. Ambil air cipratin, udah, nggak perlu diguyur. Nggak perlu diguyur. Tuh anak kecil. Wala yustaratu fi rasyi sailanul ma. Nggak disaratin harus diguyur. Cukup dicipratin, ambil air nih, misalnya saya tuang air di tangan saya, kemudian di sini kencing anak kecil yang belum makan apa-apa, saya cipratin begini, udah dianggap suci. Jangan ragu mulu, ragu. Ini fikih penting, karena orang kadang ada yang sebagian ragu mulu, selewat di jalanan dia sangka kena kecipratan hujan tuh, yang ada bekas di pinggir-pinggir jalan, air tuh kena cipratan, najis. Iya kan? Dia kata celananya najis, padahal belum tentu tuh cipratan air itu ada najis apa kagak. Kalau udah pasti di situ emang tempat beraknya kebo, lo baru lu bilang najis. Jangan main ragu-ragu mulu, syak mulu. Kan ada orang yang model begini ya, ada nih yang model ragu mulu. Ya fikih itu jelas, kalau memang dia kelihatan dan itu najis, nah itu baru dihukumin najis.
wala fa in akala as-sabiy at-ta'am ala jihati at-taghaddi ghusila bauluhu qat'an. Kalau dia makan, ya udah makan, maka baru disiram tuh. Kalau tuh anak sudah 2 tahun ya, biasanya udah lepas dari susuan berapa tahun? Hah? Anak kecil kalau udah lepas dari susuan berapa tahun? Bu, berapa tahun bu? Hah? 2 tahun, tapi udah gede nyusul lagi bu ya. Nah itu kalau udah makan maka disiram, nggak cukup hanya dipercikan dengan tangan seperti itu.